Suatu hari, Muksin diminta majikannya yang bermukim di Bulu Lawang untuk mengantarkannya ke Pasuruan. Majikannya mau berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar yang sudah kesohor derajat kewaliannya. Sebagai sopir yang baik dan rajin bekerja, Muksin mengantar sang majikan. Menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Akhirnya, mereka sampai di pondok pesantren Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Ternyata, Kiai Hamid tak mau menerima majikannya jika Muksin tak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya, sang majikan menghampiri Muksin dan memintanya ikut masuk. Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku kalau kamu tidak ikut masuk, ujar sang majikan kepada Muksin. Muksin pun heran. Ia bertanya dalam hati, kenapa kiai itu tidak mau menerima majikanku kalau aku tidak ikut ke dalam? Akhirnya, Muksin ikut masuk ke ruang tamu. Barulah Kiai Hamid menyambut sang majikan dan dirinya dengan hangat. Saat mengobrol, tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Muksin, amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini. Muksin menjawab, ia hanya menjalani berbagai amalan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tadi kenapa Kiai menolak kedatangan saya ketika saya masuk sendirian ke kediaman Anda, dan Anda bilang tidak akan menerima kedatangan saya apabila tidak mengajaknya juga? Tanya sang majikan. Anak ini akan jadi wali dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya. Makanya saya menolak kedatanganmu kalau tak kamu ajak sang wali, ujar Kiai Hamid menjelaskan. Muksin pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tersebut. Ia sendiri tak pernah mengetahui kalau ia akan menjadi seorang waliullah. Bahkan sang majikan kaget bukan kepalang mendengar pernyataan Kiai Hamid tentang masa depan sopir pribadinya tersebut. Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok, maka satu persatu pada orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada Kiai Muksin untuk belajar agama Islam. Semula hanya 5 murid dan bertempat di mushola dekat rumah majikannya. Namun semakin lama, kewalian Kiai Muksin terdengar di berbagai daerah. Akhirnya makin banyak santri belajar kepada beliau. Lalu berdirilah pondok pesantren Al-Maqbul yang terletak di daerah Bulu Lawang, Kabupaten Malang.